Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan memasuki bab pertama yang berkaitan dengan aspek Al-Quran dan hadis. Untuk itu, Ibu akan memperkenalkan kalian tentang hukum bacaan atau hukum tajwid. Nah, hukum tajwid apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada hukum bacaan non mati atau tanwin. Yang kedua ada hukum bacaan mim mati. 3. Alif lam syamsiah dan komariah. 4. Lam jalalah. 5. Ada matopi'i. Memasuki hukum bacaan non mati atau tanwin. Hukum bacaan non mati atau tanwin itu ada 4 macam. Yang pertama ada idhar, 2 idgham, 3 ikhfa, dan yang keempat iqlab. Nah, untuk idhar itu artinya jelas. Jadi ketika ada huruf hijaiyah yang termasuk dalam idhar, berarti itu harus dibaca dengan jelas. Nah, hurufnya apa saja? Kita simak coba. Huruf hijaiyah yang termasuk dalam idhar itu ada 6. Yang pertama ada alif, ada ha, ada kha, ada ain, ghin, dan ha. Nah, contoh aplikasinya itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amanah. Nah, coba diamati, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf alif. Alif termasuk dalam salah satu huruf hijaiyah yang itu masuk dalam hukum bacaan idhar. Jadi harus dibaca jelas, bukan dibaca tapi man amanah. Ya, selanjutnya min ilmi, min ghil, manhurah, min alaq, bukan min alaq tapi min alaq. Lanjut ke hukum bacaan idgham. Nah, hukum bacaan idgham itu ada 2 macam. Yang pertama idgham bi guna dan yang kedua idgham bila guna. Nah, huruf apa saja yang termasuk dalam idgham bi guna? Yang pertama ada ya, 2 nun, ada mim dan wawu. Jadi ada 4 huruf. Nah, contoh ayat yang mengandung hukum bacaan idgham bi guna adalah famayyamal. Ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Kemudian idgham bila guna. Nah, idgham bila guna ini huruf hijaiyahnya yang termasuk dalam hukum tersebut ada lam dan ro. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu huruf lam atau ro, itu termasuk dalam hukum bacaan idgham bila guna. Contohnya seperti apa? Milladunka, millah, ada nun mati bertemu lam. Jadi nunnya itu seolah-olah masuk dalam lam. Millah, bukan minlah, tapi millah. Seperti itu. Kemudian ada hukum bacaan ikhfa. Nah, ikhfa ini artinya samar. Nah, hurufnya apa saja? Itu ada ta, ada dal, ada to, ada qaf, ada kaf, ada tha, jim, za, sin, shin, shod, do, to, da, dan fa. Nah, contohnya seperti apa? Contoh dari ifa itu min tilqai. Jadi nun mati bertemu ta itu dibaca samar. Selanjutnya yang terakhir itu ada iqlab. Huruf hijaiyah yang termasuk iqlab itu hanya 1, yaitu ba. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Sami'am baswiro. Ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, itu dibaca iqlab. Oke, kita lanjutkan. Hukum bacaan mim mati. Nah, untuk mim mati itu ada 3 macam.
Yang pertama ada ifa syafawi, kedua idgham mutamasilain, dan yang ketiga ada idhar syafawi. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengingat, ifa itu samar. Hurufnya apa? Mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, ini ifa syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Contohnya seperti apa? Wa ma hum bikharijin. Nah, itu ada huruf mim mati bertemu huruf ba. Selanjutnya ada idgham mutamasilain atau idgham mimi. Mim ketemu mim. Ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, contohnya seperti apa? Anfusihim min. Ada mim mati bertemu mim. Bacanya jadi double. Nah, untuk yang ketiga itu ada idhar syafawi. Cara mengingatnya mudah. Huruf yang termasuk dalam idgham mutamasilain dan ifa syafawi berarti dia termasuk dalam idhar syafawi. Bisa diingat huruf-huruf idhar syafawi yaitu huruf kecuali huruf mim dan ba. Itu ada apa saja? Ada alif, ta, tha, jim, ha, ho, da, za, ro, za, sin, shin, shodot, todo, ain, ghin, fa, ka, la, nun, wawu, ha, alif, ya. Itu untuk hukum bacaan mim mati. Oke, sampai sini sudah paham? Hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam itu ada dua macam, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang membedakan apa? Yang membedakan bisa langsung dilihat di dalam contohnya. Rabbil alamin. Kalau qamariyah alif lamnya itu terbaca jelas. Rabbil alamin. Nah, kalau syamsiyah itu tandanya ilahin nas. Alif lamnya tidak terbaca dan huruf setelah alif lam itu terdapat tanda baca tajwid sehingga dibaca lebur. Ilahin nas. Itu yang membedakan antara qamariyah dan syamsiyah. Dibaca jelas itu qamariyah, kalau syamsiyah dibaca lebur. Oke. Selanjutnya ada hukum bacaan lam jalalah. Lam jalalah di sini dibagi menjadi dua, yaitu tafhim dan tarqiq. Nah, untuk bacaan yang tarqiq ini tipis. Hanya diawali dengan kasroh sebelum lafaz Allah. Billahi. Nah, itu tipis atau tarqiq. Nah, untuk yang tafhim itu dibaca tebal, bacanya menjadi minallahi nasrullah. Itu termasuk lam jalalah tafhim. Oke, yang terakhir berkaitan dengan mad tabi'i. Nah, hukum bacaan mad tabi'i itu ada 3 huruf. Apabila yang pertama ada huruf dhammah bertemu dengan huruf wawu. Yang kedua, fathah bertemu dengan alif. Yang ketiga, ada kasroh bertemu dengan huruf ba. Oke, untuk yang kelas 10, coba kalian analisis hukum bacaan, hukum tajwid yang ada dalam ayat berikut. Ini merupakan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya, bukan ayat 2. Mohon maaf, itu salah ketik.
Hujurat ayat 12. Coba yang digaris bawahi kalian identifikasikan termasuk dalam hukum bacaan apa. Oke, sekian dari Ibu. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan via Japri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.